Menyusuri jejak, menggali sejarah, merangkai cerita tentang kisah petualangan masyarakat Adonara di tanah Melayu. Kami menemukan beberapa dokumen dari sebuah paguyuban warga Flores di Tanjung Pinang, yakni Persatuan Keluarga Flores. Dokumen ini tertanggal 12 Januari 1959. Ini adalah bukti bahwa masyarakat Flores sudah menjadi bagian dari masyarakat tempatan di bumi Melayu jauh sebelumnya. Keberadaan masyarakat Flores di tanah Melayu diperkirakan sekitar tahun 1930-an atau 1950-an. Kisah klasik lainnya belum kami temukan dalam bingkai sejarah resmi. Kami hanya mendapatkannya dari cerita pelaku sejarah atau cerita yang terwarisi secara lisan yang dalam bahasa Lamaholot kami menamakan Ata Temotuka. Mengawali cerita ini, kami menyimak kisah dari seorang profesional muda yang banyak menggali sejarah tentang peradaban di tanah Melayu, khususnya Pulau Batam, Tanjung Pinang, dan sekitarnya. Beliau pernah menulis beberapa buku, misalnya Peradaban Masyarakat Tionghoa di Pulau Batam, yang di dalamnya terkisahkan tentang peranan masyarakat Flores di kala itu. Sampai saat ini kita belum bisa menemukan data, fakta, atau literatur yang secara khusus mendedah tentang bagaimana orang Flores, terutama dari suku Adonara, bisa sampai ke Pulau Batam. Namun dari berbagai sumber lisan, ujaran-ujaran yang tertutur dari mulut ke mulut, serta beberapa sumber dari buku-buku yang pernah kami terbitkan yang mendedah tentang Batam dan Kepulauan Riau, dapat ditemukan fakta bahwa orang Flores telah ada di Batam dan pulau-pulau sekitarnya sejak tahun 1950-an. Yang jadi pertanyaan besar, apa mata pencaharian orang Flores ketika mereka telah bermastautin di Batam mainland ataupun di pulau-pulau kecil. Nah, mereka, sebagian dari mereka terserap di sektor pertanian, yaitu mengikut toke-toke Tionghoa yang membuka kebun di Batam mainland. Nah, di sanalah mereka bekerja. Lalu pada tahun 1957 ketika ada proses naturalisasi, sebagian kebun-kebun karet yang ditinggalkan oleh orang-orang Tionghoa itu kemudian dieksekusi oleh orang-orang kita Flores, dan mereka kemudian meneruskan kembali bercocok tanam dan kembali menanam karet. Namun itu tidak lama karena era karet kemudian redup. 1970-an awal ketika pemerintah pusat menetapkan Batam sebagai basis logistik untuk usaha-usaha eksploitasi dan eksplorasi minyak dan gas bumi, pada masa itulah kemudian orang-orang dari seluruh belahan Indonesia, mulai dari Sumatera mainland, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, itu banyak yang mendatangi pulau ini, termasuk suku Flores. Nah, itulah ada pertambahan yang cukup signifikan dari dulu yang jumlahnya sedikit, kemudian memasuki tahun 1970-an, warga Flores yang ada di Batam tumbuh cukup signifikan. Puncak migrasi orang-orang Flores ke Batam terjadi pada tahun 1980 sampai di era 2000-an, era milenium. Nah, pada waktu itu jumlah penduduk Batam memang sudah tinggi dan pertumbuhan penduduknya di atas 12%, di atas rata-rata nasional. Nah, bagaimana dengan orang Flores? Ya, seperti dengan suku-suku lain, mereka juga terserap di berbagai bidang mata pencahariannya, seperti di industri, jasa, perdagangan, dan sebagainya. Nah,
pada waktu itu memasuki tahun 2000, bahkan kontribusi orang-orang Flores di Batam semakin membesar. Contohnya mereka, sebagian dari mereka juga berkecimpung di dalam dunia politik. Maka pada periode pertama terbentuknya DPR di Batam, itu ada 2 warga Flores yang menjadi legislatif, yaitu Bapak Abdul Karim dan Bapak Ahad Sulaiman. Pasca itu, saudara-saudara kita dari Flores telah menyebar ke hampir seluruh kecamatan yang ada di Batam, bahkan sebagian lagi telah bermastautin atau bertempat tinggal di pulau-pulau yang ada di sekitaran. Dan tidak bisa kita pungkiri bahwa warga Flores, terutama suku Adonara, telah memberi kontribusi yang tidak sedikit bagi pembangunan Batam, kota yang kita cintai. Kami juga mencoba menggali informasi dari pelaku sejarah. Hal ini tentu merujuk pada tokoh-tokoh Adonara yang datang ke Batam pada tahun 1980-an, karena kami kesulitan menemukan tokoh Adonara yang hadir di bawah tahun 70-an atau 60-an, karena umumnya mereka sudah mangkat. Berbicara tentang masyarakat Flores dan lebih khusus masyarakat Adonara, itu masuk di Kepulauan Riau sini yang khusus Batam itu di sekitar tahun 50-an. Nah, kebanyakan orang-orang kita Flores yang berada di Pulau Batam ini bekerja dengan masyarakat Tionghoa yang ketika itu melakukan bisnisnya ke Singapura, yaitu menjual antara lain udang, menjual kayu-kayu bakau, menjual arang itu ke Singapura. Yang sering ditemui di perjalanan ketika dari Singapura pulang ke Batam, biasanya ada perampokan yang dilakukan oleh masyarakat lain yang dilakukan terhadap masyarakat Tionghoa. Maka ketika itu masyarakat kita yang dari Flores mengambil inisiatif, karena itu mereka bekerja pada orang-orang Tionghoa yang termasuk bosnya. Maka mereka mengambil inisiatif untuk mengikut berdagang atau mengantar dagangannya ke Singapura, dan mereka mengikuti. Nah, ketika sampai di Singapura, kembali dari Singapura biasanya membawa bahan-bahan makanan, sehingga terjadi perampokan yang dilakukan di laut. Maka ketika itu mereka mengadakan perlawanan. Ketika perlawanan itu terjadi, maka dari detik itu sampai saat ini tidak pernah terjadi lagi ada perampokan dilakukan dari tahun 50-an, 60-an, tahun 70-an. Masyarakat di Kepri sini merasa sedikit menghargai, menghormati kepada kelompok-kelompok kita dan dulu, yaitu kejadian pertama itu di Molo, kejadian yang kedua di Kelong yang terkenal, sehingga dengan kejadian tersebut maka di Kepri ini justru sangat aman sekali, dan akibat keamanan dan kenyamanan masyarakat di Kepri ketika itu, maka pemerintahan Riau ketika itu memberikan sebidang tanah yang 2 hektar sebagai ucapan terima kasih terhadap masyarakat kita, yaitu lahan tersebut berada di Tanjung Pinang di Batu Dua, dan sampai saat ini lahan tersebut masih ada. Ikatan Keluarga Adonara adalah paguyuban pertama yang lahir di kota Batam. Ini menunjukkan peran masyarakat Adonara yang memiliki nilai toleransi yang tinggi dalam kesuguhan, berkumpul dan bersatu dalam sebuah kerinduan sebagai sesama perantau Adonara di tanah Melayu, bersosialisasi dan saling membantu di berbagai hal. Kelahiran kembali Ikatan Keluarga Adonara adalah sebuah momen yang ditunggu masyarakat Adonara di kota Batam. Banyak harapan yang terpatri, juga asa yang tersulam. Kami mencoba melihat langsung bagaimana interaksi masyarakat Adonara dalam keseharian akan momen kelahiran ini. Ada harapan untuk bersandar pada paguyuban, namun tentu saja melahirkan pro dan kontra dalam menyikapi peran paguyuban, terutama di lapisan akar rumput masyarakat Adonara.
Pro dan kontra adalah instrumen sosial di balik sebuah harapan yang besar bagi masyarakat Adonara, agar IKA mampu memberikan peran yang lebih besar bagi mereka. Berikut, sebuah kisah sederhana dalam keseharian masyarakat perantau Adonara di Kota Batam, dalam menyikapi kelahiran kembali Ikatan Keluarga Adonara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tidak nona. Tidak no, pelangona. Tujuh. Oh go. Tamu Tamu kuge. Kakak, Aida. Kanur no. Ah. Kakak, apa ya? Nenggainan. Tahu, bosilau ni mau semua emak bahasa ini ni ada ikannya. Oh. Nabe masalah senai montanja si murma acara ikan ni mau siapa kai? Senai montanja ni ku siapa kai nan untuk acara murma ikan ni. Kakaknya udah masih masalah ikatan keluarga Adonara Iya ade, ikatan keluarga Adonara. Ikatan dari dulu kan tak jalan. Masih berdiri mah. Paguyuban memang pada umumnya seperti itu, musyawarah kerja, habis itu pilih ketua, lalu kasih. Palinnya kegiatannya hanya silaturahmi antara ketua dan tim inti aja, tidak ada yang pemberdayaan anggotanya. Nah kali ini kayaknya lain. Lain negara begitu, Ika mau. Gue juga setuju kakak. Hamam. Yang bikin beda IKA sekarang adalah program kerjanya yang sudah jalan. IKA tidak hanya sebatas social engineering, tetapi mencoba mengawinkan dengan dunia digital. Di sana akan lahir pemberdayaan ekonomi internal. Makanya datang nanti malam. Kalau gitu semua kita tahu lah. Tujuh, mau yang lain. Semua tetai. Gue dengar merang soalnya semua kerja lembut bau kapi Batam itu tai tak rame. Pirmani parame-rame. Rame-rame pe. Wakil Bupati kan prehau. Nah, gana kurerone diraan teras. Napi pirmani acara aku na. Niaraan sole ohana. Oh, napi senai ruani tambore heku. Senai ruani tito uning gubernur. Baik kan tinai wali kota. Napi ni? Uni Tanja ni tinai wakil bupati untuk kenang-kenangan. Nanti masiapkan Siap. Kait.